Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala syafa'ati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawa sahabuna salih wa biniyatana Allah ta'ala yuballigh maqasidana wa yassara umurana dunyana wa akhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum fi hadhal majlis khususan jami'i mu'allifi kutubina al-mukhlisin Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi al-Bantani, Syekh Abid Jalal bin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, jami'i mu'allifi kutubina wa masyayikhina bin al-Makar wa suri wa buruhim. Allah Ta'ala tabashshara min rahmah wa maghfirah. Syahadillahi lahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Berikutnya al-babu as-sani wa salasun. Adapun bab yang keberapa sekarang? 32, yaitu fi fadilatit tawadhu'i, pada menjelaskan keutamaan sifat tawadhu. Tawadhu cara kita merendah, andap asar. Ini Masya Allah, saya ini suka malu ini ya. Seringkali nih kawan-kawan, terutama yang lebih senior dari saya, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa pekewuh atau apalah ya. Oke lah, posisi saya ini kan posisi yang gak enak sebetulnya nih. Duduknya di depan itu udah gak enak itu. Duduk di depan itu posisi gak enak ya. Duduk di depan itu pertama gak enaknya nggak boleh ngantuk, kelihatan banget. Kalau di belakang ngantuknya nggak ketahuan enak itu. Dia pulang duluan nggak ketahuan, kalau di depannya nggak enak kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya gini. Ya, naudzubillah ya Allah. Ya sama, saya juga lagi terus belajar ya. Belajar sama apa? Guru-guru kita dulu. Betapa guru-guru kita zaman itu betul-betul menjaga akhlak. Nah, ilmunya jangan tanya guru dulu tuh. Cara ngukur ilmu saya gak ada seujung bukunya, gak ada itu. Ya Allah. Ya tegur, intinya begitu. Tegur, nggak berani tegur langsung WA. Minta aja nomor WA saya sama Pak Ustadz Manan ada itu. Ya, Pak Ustadz menurut saya kok tadi nggak cocok itu ngomongin. Dan ada bakal saya apa? Saya apa itu ya, balas dengan yang negatif, pasti saya balas dengan yang positif ya gitu. Saya jauh lebih senang digituin ketimbang apa digrundelin di belakang. Betawinya keluar nih, deh Ustadz ngomongnya kagak enak banget, hati gua sampai kesel, bacaan begitu dong. Ini ngaji gitu, ngaji ya kadang-kadang ada yang pakluk begitu. Ya saya kan nggak tahu masalah bapak ada di mana. Ini menurut saya yang keberapa ini? 32 ini penting banget. Bagaimana setiap kita ini harus punya sifat apa? Tawadhu, menjaga akhlak dengan sifat itu. Dasarnya yang pertama, ya Allah ya Karim, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapa orang itu tawadhu'a, andap asor, iya man, artinya merendah, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri hina kita. Rendah diri itu apa? Ngemis itu baru rendah diri namanya. Rendah hati, memang hati kita itu kita posisikan sebagai orang yang apa?
ya ilmunya sedikit, hartanya sedikit, itu namanya rendah apa? Rendah hati. Sehingga ilmu itu tidak mendorong kita kepada takabur akhirnya. Harta itu tidak mendorong kita kepada takabur. Nah, itu adanya di hati, bukan diri, bukan. Beda rendah diri sama rendah hati. Mana adapun siapa orang itu tawadhu, ya Allah ya Karim, Anda asar atau memiliki sifat tawadhu, ya man, tapi tujuannya bukan pengen dipuji orang, gua nunduk nih biar orang semua hormat sama gua, nggak begitu. Itu bukan tawadhu lagi namanya. Apa? Ya pamer juga, ria itu namanya. Tapi tawadhu itu harus tahu arah dan tepat niatnya. Arahnya keliru, niatnya salah, nggak dapat pahala tawadhu. Yang ada ya kita ngelihatnya kok kurang enak itu orang. Apa namanya? Tasonno. Cara orang Jawa ngomong tasonno itu gawe-gawe. Apa gawe-gawe itu? Acting. Akhirnya begitu. Kalau tawadhunya orientasinya bukan karena Allah, tapi apa? Ngadepin calon mertua nih, kalau nggak nunduk bisa ditolak nih. Itu nggak pas itu. Makanya lihat di dalam kitab syarah, aili ajli azamatillah. Tawadunya itu lillahi, karena Allah. Maksudnya apa? Aili ajli azamatillah, karena tujuan apa? Mengagungkan Allah. Dapat apa kita? Rafa'ahu, niscaya mengangkat akan siman dari Allah, apa? Allah, baik di dunia, lebih-lebih di Pak. Kalau kita sudah punya sifat ini, tenang. Jangan merasa aduh gimana ini, tanpa kita sadari, diem-diem nih ya, nggak sekaligus memang, apalagi baru amatiran begitu, baru belajar, Allah terus akan mengangkat kita. Cara saya nasihat Mbah Kiai Zainuddin Jazuli, Allah yarham, beliau waktu saya mau boyong nasihatinnya gitu ya, macam-macam yang saya serap itu. Cara punya ilmu mana, ojo dipamer-pameri. Jadi kiai di Jawa ngomong, sampai punya ilmu ojo dipamer-pameri. Saya dinasihati gitu, jangan dipamer-pameri. Maksudnya apa? Ya tunggu, sifatnya hanya tunggu. Kalau orang butuh datang, kalau nggak butuh jangan datang. Orang kagak butuh main datang ya. Jadi ada etika nih gitu, diajar gitu. Tapi kalau orang sudah ngundang kita, sudah butuh sama kita, hatta nyebrang naik getek kita layani. Hatta kita harus datang, kemudian di sana tidak dapat apa-apa, tanpa penghormatan, pulang yuk, ditendang bahasanya gitu. Wajib tetap kita datang. Kalau diundang lagi, itu. Itu memang luar biasa doktrinnya itu masyayikh. Maka itu beliau pesan sama saya, cari uang biar banyak. Karena memang ustadz itu rentannya di situ biasanya. Maka saya suruh nyari duit biar banyak, supaya ekonominya kuat dulu. Terus yang ketiga, beliau juga nasihat kepada saya itu, coba anjang sana. Anjang sana itu berarti apa? Sowan-sowan kepada semua guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada dekat-dekat daerah kamu itu. Itu nasihat beliau, Mbah Kiai Zainuddin Jazuli, kakaknya Gusmi. Kunjungin guru-guru, walaupun itu bukan guru kamu. Lo bayangin coba nasihatnya kayak gitu. Walaupun kamu nggak ngaji sama guru itu, ya waktu mau boyong, mau berhenti dari pondok, walaupun ilmu kamu ukurannya lebih tinggi daripada ilmu mereka, datangi. Kenapa? Loh, kamu ini baru mau tanam jasa, mereka itu jasanya sudah banyak, kamu belum punya. Itu ajaran-ajaran, doktrin-doktrin semacam itu. Santri dibekali itu supaya apa? Jaga apa? Hati, sifat-sifat yang baik itu jangan sampai apa? Rusak. Itu. Nah, itu ajaran-ajaran kayak gitu itu
Ya santri biasanya suka datang ya. Ya tinggal nanti yang nggak pernah nyantri ya ikutin cara-cara santrinya gitu. Nah, kalau saya negor santri, bocah-bocah ya jangan kebanyakan gaya. Saya sering ngomong gitu loh kalau ngaji subuh tuh. Bocah-bocah jangan kebanyakan gaya ya. Kamu kalau kebanyakan gaya jangan jadi santri, jadi perenang. Perenang gayanya banyak. Ada gaya apa? Kupu-kupu, ada gaya kupu. Gaya kamu cuma satu apa? Tundukkan kepala kamu. Ya alhamdulillah ya sehuruf mungkin bocah nyantol kali. Ya terpelihara akhlaknya. Sebab buat saya itu kamu pinter kayak apapun tidak membanggakan saya. Kalau kamu punya masalah dengan akhlak, wah itu setiap hari pak ngaji subuh itu, wah doktrinnya kayak gitu sama santri. Setiap subuh, terus ya karena tiap hari di unyeng-unyengnya bahasanya, akhirnya dia merasuk nasihat guru ya sama santri. Itulah makanya akhirnya beda, komunitas pesantren dengan di luar pesantren akan berbeda kan gitu. Ya tetap adalah kekurangannya pasti yang namanya manusia. Ya Allah, jadi jangan pernah khawatir tentang derajat. Allah akan angkat derajat kita ketika kita tawadu. Sebab tawadu itu kan merendah. Lawannya takabur, takabur naik, merasa naik. Lah, maka hadis ini ada jawabannya. Waman dan adapun siapa orang itu takabbaro. Ya Allah ya Karim. Takabbaro ujub atau sombong atau takabur siapa man wada'ahu maka merendahkan akan man siapa Allah baik di dunia lebih-lebih di tawadu yang artinya merendah nanti diangkat oleh Allah. Takabur yang artinya tinggi justru dia apa? Direndahkan oleh Allah. Kenapa sih Pak sombong itu nggak boleh Pak? Hah? Kenapa? Itu sifat Allah Pak, Al-Mutakabbir. Allah itu kan ada Asmaul Husna namanya apa? Al-Mutakabbir. Kenapa sifat Allah yang begitu ente pakai? Punya apa ente sehingga ente berhak menyandang sifat itu? Punya apa? Kalau Allah wajar Allah yang punya semua kok. Kalau kita itu bukan. Ya Allah, kita itu mah lepak begitu habis sudah cerita kita itu. Riwayat hidup kita itu sebentar lagi berakhir. Tinggal riwayat hidup kita itu enak dikenang apa enggak enak dikenang, ntar itu yang tahu kita kalau udah meninggal itu. Maka kata Nabi dalam hadis, teruslah berkreasi dengan kreasi yang baik, buatlah cerita hidup Anda akan apa? Bagus diceritakan di kemudian. Tapi bilang dalam satu hadis. Jadi cara kita beramal ini teruslah beramal, berkreasi yang bagus, ya, jaga akhlak. Agar apa? Di kemudian hari hidup kita itu enak untuk dikenang. Jadi cerita orang itu, si bapak itu enak banget. Ini bapak-bapak yang nyender di masjid ini ceritanya ntar bakal enak kalau udah pada ada. Hah? Karena nyendernya di mana? Tahu kalau nyendernya di mana-mana kita nggak tahu gitu ya. Ya Allah, maka jaga itu sifat ya. Ya Allah, buang itu sombong, buang jauh-jauh. Kita itu kalau sombong kayak nyaingin Allah kan berat dosanya. Allah disaingin. Ya Allah. Walaupun sombongnya cuman mithqal dzarrah. Sama itu mithqal dzarrah. Sebesar Nah terus batasan saya sudah sombong atau belum gimana Ustaz? Kalau sudah ada merasa lebih saja di antara yang lain, udah sombong dan namanya. Lebih apanya kek? Lah itu ada Ustaz itu rentan banget, itu sifat sombong itu Ustaz rentan.
Apalagi orang keciuman bolak-balik ini, kalau hatinya udah bisa, berat. Makanya, aduh, besok-besok nggak usah yang bolak-balik lah Pak ya, nggak usah dah. Apalagi ustadznya ustadz baru kayak saya begini, nggak usah lah, biasa aja lah. Nggak usah sampai kadang-kadang saya habis makan kebuli belum cuci tangan lagi kan nggak enak gitu kan. Bolak-balik, astagfirullah. Ya Allah, buang itu sifat ya Pak. Sifat apa? Sombong. Waqala, lanjut. Ya Allah, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin. Nih cara ngaji nahwunya begini. Ya Allah yang karim. Jadi mubtada itu yang terbentuk dari apa? Jar majrur didahului oleh manafi kan? Nanti pasti khobarnya menggunakan ilah, itu dulu kaidahnya. Mana ada mubtada terbentuk dari jar majrur diawali dengan manafi, maka nanti khobarnya pasti pakai apa? Ilah. Itu yang pertama kaidah. Kaidah keduanya begini. Min yang menjarkan si mubtada tadi itu tidak bermakna, nggak ada maknanya, tapi beramal. Jadi nanti waktu maknainya minnya nggak usah dibaca, tapi tetap dia tuntutannya majrur, ya harus dibaca majrur gitu. Itu kaidah. Makanya ma min adamiin, tidaklah adapun manusia. Lah berarti kan darinya hilang, karena apa? Minnya dianggap sia, yaitu illa, kecuali, yaitu wa fi ra'sihi. Apa itu ya karim? Yaitu wa fi ra'si, di atas atau pada kepalanya si Adami, silsilat, apa itu bacanya Pak? Silsilatani, adapun dua rantai. Jadi kita itu di kepala ada dua rantai, kata Nabi. Cuman rantainya gaib, rantainya tidak nampak. Ada rantainya loh kita ini ternyata di kepala, dua. Yang satu rantainya tembus sampai ke langit, yang satu lagi rantainya tembus sampai ke kerak bumi. Ini saya baru tahu hadis ini. Untung dia gaib, coba kalau nampak, waduh. Jadi setiap manusia itu memiliki apa? Silsilatani. Apa artinya silsilatani? Dua rantai. Ya Allah, ada dua rantai gitu ya. Silsilatun ada silsilatun, rupanya satu rantai, pisamai, menggantung ke atas langit. Langitnya nggak main-main Pak. As-sabi'ati, yang apa? Yang ketujuh. Wasilsilatun, adapun satu rantai yang lain, yaitu fil ardi, itu menjulur ke bawah, tembus ke bawah apa? Bumi. As-sabi'ati, yang ketujuh. Fa idza tawadhu'a, maka tatkala tawadu si Adami tadi, dia merendah, mananya hatinya itu punya sifat tawadu, tidak sombong mananya. Ada apa itu dengan rantai? Bereaksi apa rantainya? Lah itu dikatakan fa idza tawadhu'a, maka apabila tawadu siapa man, rafa'ahu, niscaya mengangkat akan Adami siapa Allah. Cara ngangkatnya menggunakan apa? Bisil silati, dengan rantai, ilas samai, ke langit, as-sabiati, yang ketujuh. Wa idza tajabbaro ay takabbar, maka Allah salah satu sifatnya al-jabbar. Al-jabbar, al-mutakabbir, sama tuh, sama itu sifat-sifat yang gak boleh manusia punya itu. Kalau orang namanya Jabbar, pakaiin Abdul Jabbar, gak boleh Jabbar doang, gak boleh. Ya Allah,
Wa idza tajabbara, dan apabila sombong si Ibnu Adam, wada'ahu niscaya merendahkan akan Ibnu Adam siapa Allah. Caranya Allah betot bisilsilati dengan rantai sampai mana? Ilal ardi, tembus sampai lapis bumi as-sabiati yang ketujuh. Lah ini kita naik kagak, mendem kagak, berarti rantainya diem aja bagaimana? Hah? Ini kan masih di bumi kita, Pak. Udah naik belum? Belum. Udah mendem ke bawah. Ini rantainya gaib. Awas jangan ditelan mentah-mentah nih hadis. Perasaan gugu masih ngambang aja. Itu hadis bagaimana sih ceritanya? Apa kita enggak dua-duanya? Sombong kagak, tawadhu enggak, makanya ngambang apa begitu? Enggak begitu. Secara kasat mata kadang kelihatan, Pak, orang itu naik. Secara kasat mata. Karena sifat tawadhunya Allah angkat dia. Dan secara kasat mata juga kadang kita bisa menangkap ini orang jatuh nih. Ini orang jatuh nih. Jatuh itu karena memang entah ambruk kekayaannya, entah ambruk apanya itu, wibawa. Karena ulah dia itu takabur, itu tajabur itu. Secara kasat mata. Maka saudara-saudara yang bernasib tidak bagus begitu, yang dibetot sampai ke bawah, deketin, temenin, supaya dia nggak terlalu, ya Allah, mendem, kasih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi itulah kenapa ada orang yang betul-betul diambleskan oleh Allah nasibnya. Itu salah satu sifatnya pernah dia punya tidak bagus. Allah itu kalau udah mau ngangkat orang, masya Allah, nggak melihat waktu, Pak. Yu'izzu man yasha wa yudhillu. Persekian detik orang langsung tuh, nggak nunggu tahunan, tapi persekian detik itu orang langsung blus. Maka saat lagi di atas nih, Bapak lagi di atas apa di bawah apa di tengah nih Bapak nih sekarang? Hah? Kalau lagi di atas mikir satu saat apa? Kalau lagi di bawah jangan berputus asa, bisa jadi sebentar lagi kita diangkat Allah. Yang penting kita yakin ada punya sifat tawadhu, selesai. Ya Allah, begitu ya ceritanya ya. Ada apa? Ada rantai. Lanjut. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beruntung buat bapak-bapak atau saudara-saudara yang punya teman, punya sifat tawadhu. Beruntung banget. Cari Pak teman itu. Ya Allah, wa idza ra'aitum, kata Nabi, idza ra'aitum, apabila melihat kalian al-mutawadhi'ina, akan orang-orang yang punya sifat tawadhu, fatawadhu, balas Pak sifat tawadhunya dengan apa? Fatawadhu, maka tawadhulah kalian lahum, kepada mereka. Coba lihat, kita sering dipertontonkan ada dua orang ulama yang berebut cium tangan. Lah itu hadisnya itu. Baik, sering gak lihat video-video berebut apa? Cium tangan. Saya ingat dulu guru-guru ya, itu kalau cium tangan dia tarik, ada itu model gitu guru-guru gitu. Kalau cium tangan apa? Banyak hal itu. Saya perhatikan Kiai Nurali. Kiai Nurali itu kalau muridnya yang cium tangan, mau laki mau perempuan dilepas. Saya perhatikan itu. Tapi kalau orang lain dilihat dulu. Kadang-kadang langsung apa? Dan jujur maaf ya, bupati ya, gubernur cium tangan makin hari biasanya ditariknya pelan gitu supaya gak tersinggung. Kiai memang waktu itu sangat tidak dekat sama pejabat zaman Orde Baru tentunya ya. Kayak Kiai Nurali itu zaman dulu musuhin sama Orde Baru. Saya ingat tahun 84 kesana itu. Ya Allah,
Tapi kalau sudah muridnya mau dia laki, santri laki, santri perempuan. Tapi kiai kita itu generalnya kalau ketemu ya sekelas Kiai Abdullah Syafi'i itu berebutan, cium tangannya berebutan. Karena memang sekelas sama Kiai Abdullah Syafi'i itu sekelas. Karena tahu mondok bareng di Kiai Marzuki Mirsad, Muara, sama Kiai Hasbiullah sekelas. Seperti itu. Nah, jadi apabila kalian melihat ada orang tawadu, sifat tawadu, balaslah dengan tawadu. Berarti kalau kita melihat orang sombong bagaimana? Balas juga? Ya, aturan hadisnya begitu. Karena ada hadis sombong dengan orang sombong itu sedekah. Waduh, tahu. Mantap juga. Ingat ya, hadis jangan ditelan mentah-mentah nih. Bapak termasuk orang kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan. Kapan lagi gue sedekah? Yes. Ngerinya akhirnya nih bapak keterusan sombong. Kalau nggak kuat jangan. Gitu loh. Ini orang sombong banget nih. Kita enggak. Balas saja dengan sombong. Teman membalasnya dalam rangka apa? Tarbiyah, mendidik. Itulah yang ada unsur sedekahnya. Maka hadisnya ditelan. Kata Nabi, Ustadz kemarin ngomong kita sedekah kalau sama orang sombong, ya sombongin lagi. Akhirnya nggak pakai kita cerna lagi tuh. Akhirnya dia sombong, kita sombong, itu kan sama-sama sombong dong. Tidak begitu maknanya. Ada orang sombong, susah nasihat, kita sombongin lagi. Tapi sombongin itu bukan dalam rangka menyaingin kesombongan, tapi apa? Ada harapan kesombongan dia akan apa? Cara begini ya. Pak Yamin beli motor baru NMAX tahun 2021. Ente Ustadz Abdurrahman kelenger tahu ya? Wah, ya nggak enak nih. Pak Yamin bukan nggak apa-apa, bocor sedikit ya. Ustadz Marjuki deh, ya elah itu motor dipamer-pamerin siapa? Ustadz Marjuki, jangan Pak Yamin ketuaan tentunya. Ustadz Abdurrahman lagi duduk, dudukan sama Ustadz Marjuki ya. Sampai ngelus dada. Wah, ini harus ditegur nih dengan cara yang baik. Beli Pak. Beli yang harganya di atas ini, biar dia remnya pakem. Betul? Biasanya kan gitu, harta tuh gitu. Kalau dia belinya 100 juta, yang sana 200 juta, langsung tuh suaranya nggak bunyi itu mobil. Gitu cara nasihatnya. Dan ntar kalau dia udah sembuh, jual lagi gitu. Lah, karena memang tujuannya apa? Nasihat, bukan. Makanya saya bilang hadis ini kalau ente kuat ente balas, ada sedekah di situ. Tapi kalau ente nggak kuat, doain aja. Duh, saya baca hadis ini kalau kagak dijelasin ntar akhirnya dipakai semua kacau kan gitu. Itu yang saya sering dengar sama jamaah itu kadang-kadang. Ustaz, kan kita sombong sama orang sombong kan sedekah. Ya iya, tapi lu ntar gimana? Apa yang ngutang-ngutang minjem buat beli apa? Akhirnya lu yang sombong. Orang udah baik malah baru sombong. Jadi dampak buruknya itu harus kita pertimbangkan dong. Maka wa idza ra'aitum kata Nabi, dan apabila melihat kamu al-mutakabbirina akan orang-orang sombong, fatakabbaru, balaslah kesombongan olehmu alaihim atas mereka. Mestinya kan begitu. Kesombongan dibalas ke. Nih hadis berikutnya malah lebih tegas nih. Wa qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, merendahlah kalian, tawadhu'lah kalian ma'al mutawadhin, ketika berkumpul dengan orang yang itu kumpulan majlis yang semuanya menjaga akhlak. Pak, bapak kok tiba-tiba nggak jaga, kan nggak enak. Ingat, kita sering ngumpul ya, tahlilan ngumpul, maulidan ngaji, sholat jamaah. Di komunitas itu orang menjaga akhlaknya, kok bapak enggak?
nggak dipakai berarti ini hadis. Itulah kenapa ketika ada jamaah digerendengin, maaf ya, di kampung Raden itu ada 2 orang jamaah digerendengin. Wah, semua jamaah gerendeng. Nah, laporan lagi saya nih, gimana sih modelnya begini-begini. Nah, kali waktu saya panggil, yang satu mau, yang satu kagak. Yang satu mau tuh. Jadi selesai salat Jumat saya samperin, Pak Haji ada waktu enggak? Kalau ada, saya mau undang makan di rumah. Memang saya mau undang makan. Kita siapin. Habis selesai makan, ngobrol. Ngalor ngidul. Ini Pak, maaf nih. Ini namanya orang kampung, Pak. Di situ satu sab, kalau tahiyat begini semua. Dia doang yang begini. Paham nggak saya? Ribut. Saya ngomong terus di kampung Raden. Satu sab itu Masjid Al-Ikhlas paling muatnya 15, nggak nyampe 12, 13. 12 orang begini semua tangannya. Karena memang guru-gurunya ngajarin begitu. Tiba-tiba Pak Haji itu begini. Dulunya dia begini. 5 tahun belakang lagi begini. Akhirnya kan heboh. Saya bilang sama Pak Haji kan menurut informasi yang saya dapat begini. Terus terang aja saya ngomong, nggak pakai. Maafin ya Pak Haji. Menurut saya tidak ada masalah. Oh, nggak masalah. Secara hukum tidak masalah begini. Kecuali begini, kayak patung yang di tokoan itu. Ya gini tidak apa-apa. Kalau kita ngaji pikir tidak apa-apa. Asal jangan. Saya masalah. Saya yakin Pak Haji tahu dong dasarnya. Mulai kelabakan dia. Boleh dong saya dikasih tahu dasarnya apa yang begini. Kelabakan dia. Oh, saya ngikut guru saya, aduh. Ya coba. Saya nggak mau maksa Pak Haji nih untuk apa? Nyari dasarnya. Udah nggak apa-apa. Udah Pak Haji nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Cuma menurut saya saat sedang sholat di masjid di saf pertama jangan dipakai dong gininya. Tapi apa? Begini atau begini, tidak usah diapain. Kenapa? 12 orang begini, dia doang sendiri, berbeda kan? Biasanya masyarakat kita ada perbedaan yang mencolok, bereaksi. Nah, pentingnya kita menghargai itu. Kenapa sih yang kita cuma satu orang tidak mau hormat dengan udah ngalor ngidul, tapi kalau Pak Haji yakin dengan begini mau terusin tidak apa-apa. Tapi di masjid jangan ya. Jadi Pak Haji ada di saf belakang, orang lain yang lihat silakan. Wah, capek tidak apa-apa. Atau di rumah silakan lah. Sampai ininya sampai kesemeo tidak apa-apa. Yang penting orang tidak lihat. Karena masyarakat kita itu awam. Hal-hal yang tidak dia alami sebelumnya tiba-tiba bereaksi, ini sesat ya, begitu. Tapi menurut saya tidak, Pak Haji tidak batal sholatnya tidak. Jadi saya ya namanya ini harus di tengah, nggak boleh apa ikut-ikut emosi dong. Alhamdulillah ya selesai itu dia peluk saya gitu ya. Ya Allah ya Karim. Jadi di tengah komunitas orang tawadhu hati-hati. Di tengah kumpulan orang yang sedang memakai akhlak, hati-hati, jaga akhlak kita. Nah itu apa dikatakan tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, bertawadhulah kalian ma'al mutawaddiin, beserta apa? Orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Kenapa? Fa inna tawadhu'a, karena sesungguhnya sifat tawadhu ma'al mutawaddiina, beserta mereka orang-orang yang tawadhu, yaitu shadaqatun, sedekah. Saya pernah diajak sama Habib apalah yang saya tidak cerita itu, ke komunitas habaib
di Bogor Rempang. Nggak kenal saya sama Habib itu, tapi karena si Habib itu cium tangan, saya ikutin cium tangan. Bahasanya sebedeteli, nggak kenal acan-acan, saya cium aja. Karena semua komunitas itu cium tangan. Nggak, saya masa kagak cium tangan. Praktekin tuh Pak, akhlak Pak, jangan sok banget kita. Lah semua orang cium tangan sama tuh Habib, kita bilang kagak, saya Habib bilang. Nah itu nanti jadi sesuatu yang tidak bagus itu. Kita ikut. Berapa susahnya sih cium tangan? Apalagi ada sekadar lah guru kita aja cium tangan, lenteng. Gitu dong. Saya ngikut itu buat cium tangan, kenal kagak udah cium tangan. Kenapa? Ada sodakoh di situ. Berarti cium tangan saya itu sodakoh saya. Kenapa? Bertawadhu di tengah komunitas orang kawan itu sodakoh. Itu hadisnya begitu Nabi. Terus apa? Ya Allah ya Karim, wa takabbaru lah, dan sombonglah kalian. Awas nih, jangan ditelan mentah-mentah. Tadi itu pelajarannya. Ma'al mutakabbirina, beserta orang-orang sombong. Benar tadi, kalau dia beli NMAX, ente beli XMAX atau apalah tadi. Supaya di sombongnya hilang gitu. Ntar kalau udah hilang jual. Nah gitu. Pakai ontel. Kan tawadhu ya pakai ontel. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Jadi takabbaru, bersombonglah kalian ma'al mutakabbirin, beserta komunitas orang sombong. Bisa juga maknanya begini. Ada komunitas orang yang pakaiannya perlente, jas, sepatu. Jangan bilang saya sombong Pak, saya pernah pakai sepatu hitam walaupun gerah rasanya. Kenapa? Saya diundangnya di acara yang semua orang pakai sepatu. Lah saya pakai sepatu walaupun gerah, ampun-ampun itu agak biasa. Itu maknanya boleh begitu. Sebab kalau saya di komunitas orang semuanya pakai jas, pakai sepatu, saya pakai sandal biasa, dia jadi pandangan orang. Itu maknanya boleh begitu. Jadi apa tadi itu? Muqtadal hal. Maka enak nanti. Lah kita gaya aja. Bagaimana bisnis lancar? Padahal kita nggak ngerti apa-apa itu. Gak apa-apa begitu, gak apa-apa ya. Orang semuanya ngomong bisnis, asal jangan apa. Kalau ditanya, ente dari perusahaan apa? Batuk aja lah orang-orang apa? WC apa bagaimana? Ngeri. Kalau apa detail nanya itu kan, kebongkar siapa kita. Fa inna takabbura, karena sesungguhnya sifat sombong ma'al mutakabbirina, nyampur beserta orang-orang yang sombong, yaitu sedekahun sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini enggak kelar lagi nih. Kita lanjut di 2 minggu yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau ditanya sampai sini. Ya Allah. Ada? Cukup? Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa huwa ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubaraka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.